Siswa dan siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Langkai Rembong, selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran ketiga kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar dari rumah dan sehat walafiat, serta untuk selalu ingat protokol kesehatan. Di video pembelajaran ini, Ibu akan membahas materi tentang bilangan pecahan. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada video pembelajaran kali ini yaitu 3.1 dan 4.1, 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini yang pertama, membandingkan bilangan pecahan. Yang kedua, menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Di SD, kalian telah mempelajari bilangan pecahan. Di SMP, tepatnya kelas 7, kalian akan mempelajari secara mendalam tentang bilangan pecahan. Banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat diselesaikan dengan konsep bilangan bulat. Satu-satunya penyelesaian dari masalah tersebut adalah dengan konsep bilangan pecahan. Tahukah kalian apakah bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan itu biasanya ditulis dalam bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0 dan A disebut pemilah serta B disebut penyebut. Sekarang kita akan membahas materi membandingkan, mengurutkan, menjumlahkan, dan mengurangkan bilangan pecahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan masalah-masalah berikut. Nomor 1. Dari pecahan-pecahan berikut, manakah yang paling besar? A. 2/5 atau 3/5? Nah, di sini kita lihat anak-anak, penyebut yang sama yaitu 5. Nah, karena penyebut yang sama yaitu 5, tinggal kita bandingkan pembilangnya, yaitu 2 dengan 3. Nah, kalau untuk membandingkan pembilangnya, maka tanda ketak samaan yang paling cocok untuk membandingkan kedua pecahan ini, manakah yang paling besar? Apakah 2/5 atau 3/5? Atau pada pembilang, mana yang paling besar, 2 atau 3? Jelas jawabannya 3. Nah, karena 3 paling besar, maka tanda ketak samaan yang paling cocok untuk membandingkan kedua pecahan itu adalah tanda lebih kecil dari. Sehingga dibaca 2/5 lebih kecil dari 3/5. Nah, coba lihat pada soal yang berikutnya. Manakah yang paling besar? 4/5 atau 2/4? Nah, penyebut di sini ada 5 dan 4. Kita harus samakan penyebutnya dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK dari 4 dan 5 yaitu 20. 20 bagi 5, 4. 4 kali 4, 16. 20 bagi 4, 5. 5 kali 2, 10. Nah, karena penyebut yang sama yaitu 20, kita bandingkan pembilangnya.
Mana yang paling besar, 16 atau 10? Jelas jawabannya 16. Nah, kalau 16 yang paling besar, tanda ketaksaman apakah yang paling cocok untuk membandingkan kedua pecahan ini? Mana yang paling besar? Yaitu 16. Maka tanda ketaksaman yang paling cocok adalah tanda lebih besar dari. Bisa dibaca 16/20 lebih besar dari 10/20. Atau 4/5 lebih besar dari 2/4. Nah, soal untuk membandingkan bilangan pecahan sudah selesai. Kita masuk pada mengurutkan bilangan pecahan. Nah, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil, yaitu 2/3, 3/4, 1/6. Nah, kita perhatikan di sini penyebutnya berbeda. Maka tugas kita samakan penyebutnya dengan KPK. KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. Nah, karena di sini semua penyebutnya sama yaitu 12, tinggal kita urutkan bagian pembilang. Mana yang paling kecil yaitu 2. Berarti 2/12. Itu sama artinya dengan ini atau yang di atas ya. 2/12 sama dengan 1/6. Setelah itu 8/12 sama artinya dengan 2/3. Setelah itu 9/12 sama artinya dengan 3/4. Tuh, sekarang kita lihat pada soal yang berikut. Kita urutkan dari yang terkecil, 5/8, 5/6, 3/4. Sama caranya seperti nomor A, yaitu samakan penyebut dengan KPK. Sehingga KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 24. Nah, caranya 24 bagi 8, 3. 3 kali 5, 15. 24 bagi 6, 4. Kali 5, 20. 24 bagi 4, 6. Kali 3, 18. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita urutkan bagian pembilang. Mana yang paling kecil atau yang terkecil? Yaitu 15/24. Ini 15/24 sama dengan 5/8. Setelah itu 18/24. Yang ini sama dengan 3/4. Setelah itu 20/24 sama dengan 5/6. Oke. Soal untuk mengurutkan bilangan pecahan sudah. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan bilangan pecahan. Kita lihat soal. Hitunglah 3/8 tambah 2/8. Itu sama dengan. Nah, di sini
penyebut yang sama yaitu 8. Nah, karena penyebut yang sama yaitu 8, tinggal jumlahkan bagian pembilang. Berarti 3 tambah 2, 5 per 8. Sehingga hasil dari 3 per 8 tambah 2 per 5 sama dengan 5 per 8. Nah, coba lihat soal yang kedua. 2 per 5 tambah 1 per 3. Nah, di sini penyebut yang berbeda, maka kita samakan penyebutnya dengan KPK. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, 15 bagi 5, 3 kali 2, 6. 15 bagi 3, 5 kali 1, 5. Di sini penyebut yang sama yaitu 15, tinggal jumlahkan bagian pembilang. 6 tambah 5, 11 per 15. Sehingga hasil dari 2 per 5 tambah 1 per 3 sama dengan 11 per 15. Nah, kita masuk pada pengurangan bilangan pecahan. Nah, kita perhatikan 9 per 15 kurang 7 per 15. Di sini sama tadi. Penyebut yang sama yaitu 15. Tinggal kurangkan bagian pembilang. Berarti sama dengan 9 kurang 7, 2 per 15. Yang berikut. 4 per 5 kurang 1 per 2. Nah, kita perhatikan penyebutnya yang berbeda, maka samakan penyebut dengan KPK. KPK dari 2 dan 5 adalah 10. 10 bagi 5, 2. 2 kali 4, 8. 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Nah, karena penyebutnya sudah sama yaitu 10, berarti kurangkan bagian pembilang. 8 kurang 5 sama dengan 3 per 10. Sehingga hasil dari 4 per 5 kurang 1 per 2 sama dengan 3 per 10. Dari masalah-masalah di atas dapat membuat kesimpulan. Yang pertama, cara membandingkan bilangan pecahan. 1. Untuk penyebut yang sama hanya membandingkan pembilangnya. 2. Untuk penyebut yang berbeda, menyamakan penyebut terlebih dahulu dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, lalu membandingkan pembilangnya. Cara yang kedua, yaitu mengurutkan bilangan pecahan. Menyamakan penyebut dengan KPK, lalu mengurutkan pembilangnya. Cara penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yaitu pertama, jika penyebutnya sama, maka pembilangnya dijumlahkan atau dikurangkan sampai bilangan pecahan yang paling sederhana. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda, samakan dulu penyebutnya dengan KPK, lalu jumlahkan atau kurangkan bagian pembilangnya sampai bilangan pecahan yang paling sederhana. Siswa dan siswi sekalian, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Harapan dari Ibu, kalian bisa mengerjakan
LKPD 4 dan 5 bab 1 bilangan yang akan Ibu share pada aplikasi Edmodo. Dan kalau belum paham atau mengerti pada video pembelajaran ini, silakan baca dan belajar ulang bahan ajar yang sudah diberikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.